Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafila Nur Ayuliana, NIM G1A021037, Prodi Biologi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Tips Tetap Produktif Saat Karantina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Seperti yang kita tahu, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita, Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19 sudah tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 justru menjadi peluang mendulang berbagai amal utama, tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tatkala pada zamannya juga pernah terjadi pandemik yang menulari banyak orang. Dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Pada pandemi COVID-19 juga diberlakukan karantina agar menekan lonjakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Selama masa karantina ini tentunya kita harus tetap menjaga produktivitas dari kegiatan kita sehari-hari. Tetap produktif bekerja saat pandemik adalah hal penting karena hal tersebut dapat membantu kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan kegiatan dan menghasilkan karya, baik itu untuk karir atau apapun yang selama ini kita cita-citakan. Di sini akan saya jelaskan beberapa tips untuk kita menjaga produktivitas kita selama masa karantina tersebut. Yuk disimak. Yang pertama, buat jadwal. Membuat jadwal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, baik itu harian ataupun mingguan. Tujuan melakukan penjadwalan ini agar kita jadi tahu apa yang harus dikerjakan berdasarkan prioritas yang ada, sehingga kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk memikirkan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu atur suasana. Kita bisa untuk mengatur suasana tubuh, pikiran, dan tempat kerja dengan nyaman. Mengatur suasana badan bisa dengan tetap menjalani pagi seperti biasa saat bekerja atau kuliah dari rumah. Mandi, pakai baju yang nyaman, dan mengisi perut akan membuat suasana tubuh sekaligus pikiran kita lebih siap untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, disiplin waktu. Melatih diri untuk bisa disiplin waktu adalah hal yang sangat penting, karena menjadi godaan terbesar saat bekerja atau belajar dari rumah, yang tentunya memberikan jam kerja yang lebih fleksibel. Akan tetapi, karena tidak ada pengawasan langsung dari atasan ataupun dosen, sehingga pastikan kita untuk bisa disiplin dalam waktu bekerja dan belajar atau kuliah. Jangan sampai kita sering meninggalkan pekerjaan atau kuliah kita untuk urusan lain yang kurang penting, yang akhirnya menghambat
penyelesaian tanggung jawab kita. Yang keempat, jangan banyak menggunakan handphone. Salah satu sumber godaan terbesar saat bekerja atau belajar dari rumah adalah penggunaan handphone untuk urusan di luar belajar atau pekerjaan, seperti media sosial, gaming, chatting, browsing, dan sebagainya. Kendalikan diri dalam menggunakan handphone dengan membuat perjanjian atau pasang alarm dan gunakan hanya untuk urusan pekerjaan atau belajar. Yang kelima, istirahat sejenak. Kesehatan terpenting adalah membagi waktu dengan istirahat atau refleksi atau melakukan meditasi. Bekerja atau belajar dari rumah tentunya membosankan. Oleh karena itu, coba atasi kebosanan itu dengan sekedar menghirup udara segar untuk pergi ke halaman depan atau belakang rumah, atau juga bisa dengan bercanda ataupun bercengkrama dengan anggota keluarga. Bisa juga dengan mendengarkan musik ataupun menonton film. Teman-teman seperjuangan, alangkah baiknya jika kita juga bisa selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kita akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ini merupakan perjuangan bersama yang harus kita lalui dengan itikat dan lapang dada. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.